Dalam kehidupan manusia, mengekspresikan perasaan merupakan kebutuhan yang sangat penting, karena hal ini merupakan salah satu bentuk komunikasi. Berbagai perasaan yang kuat seperti gembira, sedih, marah, takut, dan lain-lain disebut emosi. Sebelum dapat berkomunikasi secara lisan, anak memperlihatkan emosinya untuk menyatakan perasaannya. Selain kebutuhan mengekspresikan perasaan, sebagai makhluk sosial, anak juga membutuhkan sosialisasi dengan lingkungannya. Perkembangan emosi dan perkembangan sosial pada anak sulit dipisahkan secara tegas satu sama lainnya. Keterkaitan kedua perkembangan tersebut semakin kuat apabila ekspresi dari perpaduan keduanya muncul pada anak usia prasekolah. Pada peristiwa tertentu, sulit ditentukan apakah ekspresi seorang anak merupakan akibat dari ketidakmampuan bersosialisasi atau ketidakmampuan mengendalikan emosi. Sering kita jumpai bahwa ketidakmampuan anak bersosialisasi disebabkan karena anak tidak dapat mengendalikan emosinya seperti perasaan takut, sedih, khawatir, atau iri hati. Oleh karena itu, kedua macam perkembangan ini dibahas bersama dalam perkembangan sosial emosional. Saudara, selain sebagai suatu bentuk komunikasi, emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Jika anak berperilaku baik, lingkungan sosialnya akan memberikan respon positif. Jika anak berperilaku buruk, lingkungan sosialnya akan memberikan respon negatif. Melalui respon-respon tersebut, anak dapat belajar membentuk tingkah laku emosi yang dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Anak-anak, hari ini anak-anak gembira semua? Gembira. Kalau gembira kita harus gimana ya? Wajah kita kalau gembira gimana ya? Senyum. Senyum. Ayo semua gembira. Gembira. Ada yang sedih tidak ya? Farel, mana Farel? Farel sedih atau gembira hari ini? Oh, Farel gak mau jawab. Nanti Farel gembira ya bersama teman-teman main ya. Oke. Ya, kita nyanyikan lagu yang gembira. Pakai gerakan ya supaya kita senang ya. Kita menghibur Farel juga. Katanya Farel lagi sedih ya. Senang, sedih, cemburu, marah, iri hati, takut, rasa ingin tahu, kasih sayang, merupakan bentuk-bentuk emosi yang sering muncul pada anak. Bentuk emosi-emosi tersebut dapat dikategorikan menjadi emosi positif dan negatif. Saya mau menyanyi di depan sendiri. Saya. Ya. Putih, mau nyanyi sendiri Putih? Ya, tepuk tangan saya buat Putih. Aku ada 5. Tepuk tangan semuanya. Rupa-rupa warnanya. Senang, rasa ingin tahu, kasih sayang, merupakan bentuk emosi positif. Sedangkan marah, sedih, cemburu, takut, iri hati merupakan bentuk emosi negatif. Tugas guru adalah membantu anak mengembangkan emosi positif dan mengendalikan emosi negatif. Sementara itu, dapat kita lihat munculnya perilaku sosial anak dalam lingkungan sosial di taman kanak-kanak seperti kerjasama, persaingan, kemurahan hati atau kesediaan untuk berbagi, keinginan untuk diterima lingkungan sosialnya, simpati, empati, dan sebagainya. Kemampuan sosial emosional anak dapat dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilandasi teori emosional intelijen. Aspek kecerdasan sosial emosional anak
menurut teori emosional intelijen meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Kesadaran diri. Karakteristik dari perilaku ini antara lain: anak mengenal dan merasakan emosi sendiri. Anak memahami pengaruh perasaan terhadap tindakan. 2. Mengenal emosi. Karakteristik dari perilaku ini antara lain: anak mampu mengendalikan emosi diri yang agresif. Anak memiliki perasaan positif terhadap diri sendiri, sekolah, dan keluarga. 3. Memanfaatkan emosi secara produktif. Karakteristik dari perilaku ini antara lain: anak memiliki rasa tanggung jawab. Anak mampu memusatkan perhatian pada tugas. 4. Empati. Karakteristik dari perilaku ini antara lain: anak mampu menerima sudut pandang orang lain. Anak mampu mendengarkan orang lain. 5. Membina hubungan. Karakteristik dari perilaku ini antara lain: anak mampu menganalisis hubungan dengan orang lain, mampu berkomunikasi dengan orang lain, memiliki sikap bersahabat dan mudah bergaul, senang berbagi rasa dan bekerja sama. Agar pengembangan sosial emosional dapat dilaksanakan secara optimal, maka guru taman kanak-kanak perlu mengetahui karakteristik perilaku dari setiap aspek kecerdasan sosial emosional anak didiknya. Dengan berlandaskan teori emosional intelijen, kita dapat menggunakan berbagai cara dalam pengembangan sosial emosional anak didik kita. Cara yang pertama adalah cara terpadu, yaitu pengembangan sosial emosional dipadukan dengan pengembangan bidang lainnya seperti pengembangan kognitif, fisik, bahasa, sosial emosional, moral, dan nilai-nilai agama. Misalnya dalam kegiatan menyusun balok, anak dapat diminta bekerja sama. Hal ini selain akan mengembangkan kognitifnya, juga akan mengembangkan kemampuan anak bersosialisasi, seperti berkomunikasi dengan orang lain, sikap bersahabat, tenggang rasa, senang menolong, berbagi rasa, dan bekerja sama. Selain itu, akan melatih anak mengendalikan emosinya, seperti mengendalikan perilaku agresif dan memiliki perasaan positif tentang diri sendiri. Doa masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Cara yang kedua adalah dengan kegiatan rutin, yaitu kegiatan yang terjadwal secara terus-menerus di sekolah. Salah satunya adalah membiasakan anak antri, yaitu dalam kegiatan mencuci tangan sebelum makan. Dengan mengikuti antrian, anak belajar disiplin dan belajar mengendalikan emosinya sendiri. Kegiatan berdoa bersama akan mengembangkan rasa kebersamaan dan disiplin. Bagi yang bertugas memimpin doa, juga akan membentuk jiwa kepemimpinan. Barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Kegiatan makan bersama yang dilakukan setiap hari. Dalam kegiatan tersebut, terkandung kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi perkembangan anak. Cara yang ketiga adalah keteladanan, yaitu anak diberi contoh perilaku yang baik dari orang lain, terutama dari guru mereka. Salah satunya adalah membuang sampah di tempat sampah. Keteladanan lain yang dapat dilakukan guru adalah membereskan alat dan bahan yang telah digunakan dan meletakkannya di tempat yang semestinya. Dengan membereskan alat dan bahan yang telah digunakan dan meletakkannya di tempat yang semestinya, anak akan mempunyai rasa tanggung jawab
terhadap apa yang telah dikerjakannya. Cara yang keempat adalah cara terprogram, yaitu kegiatan yang dirancang sebelumnya dan merupakan bagian dari rencana mengajar guru. Salah satunya adalah bermain peran. Kegiatan ini dimulai dengan memberikan gambaran peran apa yang akan dimainkan oleh anak. Dalam hal ini, guru dapat membacakan cerita atau langsung bercerita di depan kelas. Iya, ini hadiah untukmu. Bermain peran mengajarkan kepada anak bagaimana berperilaku yang dapat diterima lingkungan sosial, seperti kemampuan berkomunikasi dan menganalisis hubungan dengan orang lain. Secara konkret, kemampuan tersebut dapat dilihat dari kemampuan anak memahami bahwa perilakunya dapat mengakibatkan penerimaan dan penolakan lingkungan terhadap dirinya. Selain itu, dengan bermain peran, anak belajar bagaimana mengendalikan emosi serta berempati pada orang lain, seperti menerima sudut pandang orang lain dan memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain. Kegiatan ini selain dapat mengembangkan sosial emosional anak, juga dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan lainnya. Selesai bermain peran, guru dapat menanyakan bagaimana pendapat anak terhadap cerita dan peran yang dimainkannya. Hal ini akan membuat kesan yang lebih mendalam dan menanamkan nilai-nilai baik dalam pikiran anak, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi landasan berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Cara terprogram lain yang dapat dilakukan oleh guru antara lain melalui kegiatan lomba, misalnya lomba memindahkan bendera. Siapa yang sudah tahu cara lombanya? Nah, caranya ambil bendera sesuai dengan warnanya. Ya, kalau botolnya warna merah, masukkan bendera merah. Mari, masukkan benderanya ke warna merah. Berapa benderanya? 1, kita masukkan ke sini. Boleh ambil 2? Oh tidak, kita berlomba tidak boleh apa ya? Tidak boleh apa? Iya, tidak boleh curang. Ya, sesuai dengan aturannya. Kalau disuruhnya masukin 1, nanti masukinnya harus berapa? 1. Melalui kegiatan lomba, anak belajar mematuhi aturan dan menjaga sportivitas. Faris ambil 2. Nah, kalau ambil 2, mau ulang lagi? Kalau ambil 2 kenapa ya? Curang. Jadi kita mainnya tidak boleh apa tadi? Tidak boleh curang. Sayang, karena Faris tadi ngambilnya 2, diulang, salah. Yuk, ambil lagi. Dalam kegiatan lomba ini, anak-anak juga belajar menerima kekalahan dan mengakui prestasi orang lain. Bagi pemenang, merupakan kesadaran diri akan kemampuannya berprestasi. Kegiatan terprogram lain yang dapat diperkenalkan kepada anak didik adalah rasa empati terhadap sesama makhluk. Misalnya, memberi makan ikan peliharaan. Kegiatan ini akan memberikan pemahaman kepada anak didik bahwa makhluk lain selain manusia juga memerlukan kasih sayang. Melalui kegiatan ini, diharapkan anak didik akan memberikan rasa kasih sayang terhadap sesama. Kegiatan terprogram lain yang dapat menumbuhkan empati terhadap sesama makhluk adalah menyiram tanaman yang ada di sekitar sekolah. Anak-anak, hari ini kita mau menggunting ya. Nah, guntingnya pegang dengan tangan apa ya? Tangan sebelah apa nih? Tangan yang mana?
Yang kanan atau yang kiri? Kanan. Yang kanan. Kertasnya pegang dengan tangan kiri. Kegiatan menggunting merupakan kegiatan terprogram lainnya. Melalui kegiatan tersebut, anak dilatih untuk menjaga keamanan dirinya dan temannya dalam menggunakan alat yang mengandung risiko. Masih banyak cara terprogram yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan sosial emosional anak. Anak-anak, Bu Guru lihat hari ini kayaknya tidak kelihatan Almer ya. Nah, kemana ya Almer hari ini? Almer tidak masuk. Kenapa? Siapa yang tahu Almer tidak masuk? Oh, sakit. Ya, sama Nesya juga ya? Oh, Nesya, Almer, siapa lagi yang tidak masuk? Farel. Oh iya, Farel. Kalau kita ada teman yang sakit, kita harus apa ya? Berdoa. Yuk, sama-sama sekarang kita bacakan doa untuk Almer. Siapa lagi? Farel dan Nesya. Yuk kita bacakan surat Al-Fatihah. Berdoa, siapa yang mau pimpin? Iya, coba Putih. Mari teman-teman kita mendoakan teman kita yang sakit. Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Bismillah. Cara kelima adalah cara spontan, yaitu cara yang dikaitkan dengan situasi yang berkembang saat pembelajaran atau kegiatan berlangsung. Mendoakan orang sakit dapat menimbulkan rasa simpati anak terhadap orang lain.